وحنيني لصحبتي وحنيني وحنيني لصحبتي وحنيني. Sahabat Quran, para pemirsa IKI TV dan Madani TV dimanapun berada, Alhamdulillah dalam kesempatan ini saya tersambung dengan Raja Papua, Ustadz Fadlan Ghoromatan. Assalamualaikum Ustadzi. Waalaikumsalam, ya Tuan Guru Besar, apa kabar? Masya Allah. Ini sedang perjalanan di kerajaan Papua atau kemana nih Ustadzi? Ini lagi berkeliling alam semesta dalam rangka mengumpulkan ketulan-ketulan emas untuk dakwah Republik ini. Baik, Ustadz, ada sedikit pesan Ustadz yang bisa disampaikan dalam kesempatan ini. Monggo Ustadz, silahkan. 2 menit Ustadz, silahkan. Yang pertama, kepada para pemirsa IKI TV maupun Madani TV di mana saja berada, bahwa Istana Quran Indonesia adalah bagian dari dakwah yang ingin menyelamatkan seluruh anak bangsa, khususnya tanah air Indonesia dari Sabang sampai ke Merauke, agar dari hari ke hari lisannya bahasa dengan Quran, tatapan matanya dengan Quran, pendengarannya dengan Quran, gerakan hidupnya bersama Quran. Maka ketika hadirnya Istana Quran Indonesia bersama guru besar kita, Tuan Guru Ad-Doktor Ahmad An-Nuri MA, menjadi pengasuh sekaligus direktur daripada Istana Quran Indonesia, saya juga turut menghimbau kepada kita semua bahwa hari ini kita berada di episode ke-14 kajian metodologi pendidikan keluarga Quran. Tetapi terlepas dari situ, Istana Quran Indonesia di mana-mana sedang melakukan pembangunan. Tadi kita sudah menonton sedikit iklan tentang pembangunan masjid di mana akan ada Quran, dan nanti ada lagi pembangunan berikutnya tentang masjid Quran ataupun apa yang dimiliki oleh Istana Quran yang akan dilakukan di wilayah kita di Indonesia. Tentunya pekerjaan ini tidak bisa kita biarkan beliau sendiri bekerja, tapi kita harus bersama-sama berjamaah. Ketika kita mendengar, melihat, menyaksikan, maka marilah kita menggerakkan hati kita, menggerakkan tangan kita, menggerakkan pikiran dan lisan kita dalam doa agar Istana Quran Indonesia tampil di tengah-tengah bangsa karena karya seorang guru, seorang doktor, Kiai Haji Ahmad An-Nuri MA, dan itu adalah karya kita juga, karya kita bersama untuk membangun Istana Quran Indonesia. Jika kita sudah menyelamatkan Istana Quran Indonesia, tentunya kita telah menyelamatkan jiwa dan raga kita. Karena bergerak dengan Quran, berjalan dengan Quran, tatapan mata dengan Quran, berfikir dengan Quran, maka insya Allah marilah bersama Istana Quran Indonesia untuk membangun kepribadian karakter Al-Quran dalam kehidupan kita. Saya kira itu menjadi pesan saya untuk kita semua, dan saya ingin melantunkan sebuah lagu yang biasa saya sampaikan berkaitan dengan Quran. Papa baca Quran, Mama baca Quran, kakak baca Quran, semua keluarga Quran. Kakek baca Quran, nenek baca Quran, cucu baca Quran,
Semua lisan bahasa dengan Quran. RT baca Quran, RW baca Quran, Lurah baca Quran, Camat baca Quran, DPR baca Quran, Wali Kota baca Quran, Gubernur baca Quran, Menteri baca Quran, Presiden baca Quran. Indonesia menjadi negeri Quran. Ayo mari kita jadikan Indonesia menjadi telaga Quran bersama Istana Quran Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, jazakallah khair untuk Raja Papua yang sudah memberikan motivasi dan dukungan pesan untuk kita semuanya. Baik, saya pribadi mengucapkan terima kasih, jazakumullah khair Ustaz Fadlan Koromatan sudah menyempatkan untuk memberikan pesan kepada para pemirsa IKTV dan Madani TV di seluruh tanah air dan juga yang ada di luar negeri. Alhamdulillah, tentu saja yang pasti adalah gerakan mendakwahkan Al-Quran tidak bisa kita perjuangkan sendiri. Kita harus ta'awun satu dengan yang lain. Kita harus membangun bahwa diri kita, keluarga kita, lingkungan kita, negeri kita menjadi generasi Qurani. Jadi generasi yang senantiasa mempelajari, baca Al-Quran sampai mendapatkan bacaan yang benar, memahami isinya, kemudian mentadarusinya, menghafalkannya, mengamalkannya, dan juga mendakwahkan, mensosialisasikan, memasyarakatkan Al-Quran itu sendiri. Sahabat Quran dimanapun berada, jadi apa sih kalau diri kita, keluarga kita lalai terhadap Al-Quran, tidak mau mempelajari bacanya, tidak mau memahami isinya, tidak mau mentadarusinya, tidak mau mengamalkan dalam kehidupan, tidak mau ambil bagian di dalam mendakwahkan, memasyarakatkan, mensosialisasikan Al-Quran dalam kehidupan. Apa bahayanya? Jadi bahaya melalaikan ilmu agama akan menjadi stempel bagi kita ketika kita tidak mau mengkaji, memahami ajaran agama ini. Bahayanya apa? Kita akan menyerupai kondisi orang-orang yang ingkar kepada Allah, orang-orang yang kufur kepada Allah. Jadi orang-orang kafir yang ilmu mereka hanya sebatas tentang dunia saja, sehingga menjadikan dunia ini menjadi tujuan hidup. Seolah-olah kalau tidak menguasai dunia ini, hidupnya selesai. Ini bahayanya. Bahasa yang kedua, potensi akan tersesat dalam perbuatan dan ucapan. Karena seseorang harus berilmu terlebih dahulu sebelum bicara tentang agama, tentang beramal. Jadi al-ilmu qoblal amal. Jangankan sampai urusan masalah akidah, masalah ibadah, masalah akhlak. Buat sambel saja, kalau kita tidak punya ilmunya, rasanya nggak jelas. Kita masak, nggak punya ilmu tentang masak, hasil masakan kita juga nggak bisa dinikmati. Apalagi yang menyangkut soal akidah. Kita harus berguru kepada seorang yang alim. Ini adalah langkah-langkah yang harus kita upayakan keluarga kita agar menjadi generasi Qurani. Jadi petunjuk Al-Quran dalam mendidik keluarga. Seorang Syekh Abdurrahman As-Sa'adi mengatakan Al-Quran memiliki petunjuk berupa perintah, larangan, informasi tentang perbuatan yang baik menurut syariat atau menurut urf, kebiasaan yang berdasarkan akal, syariat, dan tradisi. Jadi ini dijelaskan dalam Al-Qawaid Al-Hisan li Tafsiril Quran halaman 82 sampai 84. Subhanallah.
Apa model perintah itu? Satu, perintah dalam Islam terkenal dengan istilah al-amr. Dua, al-amr dalam kajian usul fikih diartikan sebagai permintaan untuk menggerakkan suatu pekerjaan dan subjek yang memberikan perintah pada kajian syariah adalah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan objeknya adalah hambanya. Kemudian yang ketiga disebutkan dalam kaidah fikih. Pada awalnya semua perintah hukumnya adalah wajib. Kemudian bentuk kalimat yang bermakna perintah tidak semua berfiil amar. Jadi setiap kalimat perintah tidak semuanya bentuknya itu fiil amar atau kata kerja perintah. Namun ada juga dalam bentuk lain yaitu khobar, kalimat berita. Namun isinya, maknanya adalah perintah. Jadi di dalam surat Al-Baqarah ayat 172, perintah memakan rezeki yang baik dan diperintahkan untuk bersyukur. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar kepadanya kamu menyembah. Jadi ayat ini menegaskan ada kata perintah. Bentuk perintahnya adalah agar kita memakan rezeki yang baik. Artinya apa? Kalaulah di ayat yang disebutkan adalah kulu washrabu halalan thayyiba. Makan dan minumlah yang baik dan yang halal. Ada sesuatu yang baik. Ada sesuatu makanan yang halal, tetapi tidak baik dampaknya kepada kita, jangan dimakan. Oseng-oseng kangkung, sudah kita masak, hasil dari uang yang halal. Tapi kalau kemudian kita makan, kita itu alergi, perut kita mules, kemudian buang-buang air, berarti oseng-oseng kangkung untuk kita tidak baik. Untuk yang lain baik, berarti untuk kita tidak boleh kita makan, walaupun halal. Ini adalah perintah. Kemudian ada perintah untuk memelihara diri dan keluarga dari api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ya ayyuhalladzina amanu. Ini lebih luar biasa ayat ini. Luar biasanya di mana? Kalau kita kajian tafsir, ada kalimat yang bunyinya ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Yang pertama, makna yang terkandung di dalamnya adalah nidaul khas. Allah memanggil dengan panggilan yang khusus. Hai orang-orang yang beriman. Yang dipanggil siapa? Orang-orang yang beriman. Yang tidak beriman, yang kafir, yang kufur kepada Allah, tidak menerima Allah sebagai Rabbnya, Nabi Muhammad sebagai nabinya, tidak dipanggil oleh Allah. Berarti ini menegaskan ya ayyuhalladzina amanu adalah nidaul khas, panggilan khusus. Yang kedua adalah nidaur rahmah, panggilan kasih sayang. Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan kalimat ini Allah memanggil dengan penuh kasih sayang kepada hambanya. Di balik itu Allah berpesan kepada kita, ku anfusakum, jagalah dirimu, wa ahlikum, jagalah keluargamu, naron, dari api neraka. Ini menunjukkan bahwa
Allah berpesan kepada kita agar kita menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Apa yang harus kita lakukan? Perjuangkan bahwa keluarga kita itu sahihul akidah. Akidahnya benar. Tidak tercampur dengan kemusyrikan. Tidak tercampur keyakinannya dengan akidah yang lain yang tidak benar. Kedua, sahihul ibadah. Pastikan keluarga kita adalah ibadahnya benar. Berarti ilmu yang menyangkut tentang ibadah, berarti masalah mempelajari syariat, mempelajari tentang fikih, harus kita lakukan langkah-langkah itu. Untuk apa? Agar semua kaifiah ibadah yang kita lakukan itu didasari dengan ilmu. Kemudian yang ketiga, matinul khuluq. Pastikan keluarga kita akhlaknya baik. Mau jadi dokter kah, jadi gubernur, jadi menteri, jadi bupati, jadi lurah, jadi presiden, kalau akidahnya benar, ibadahnya benar, akhlaknya baik, maka kehidupannya akan terpandu dengan wahyu. Kemudian kita diperintahkan, bentuk perintah untuk berhati-hati terhadap fitnah keluarga, istri dan anak. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Hai orang-orang yang beriman, sungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Subhanallah. Di sini kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita punya kepekaan, punya kehati-hatian terhadap istri-istri kita, terhadap anak keturunan kita. Kenapa? Karena kadang dijadikan istri-istri dan anak-anak kita menjadi fitnah, menjadi ujian, menjadi cobaan. Tapi kemudian kalau kita itu semangatnya adalah semangat untuk membina keluarga, bersama hidup dengan keluarga di dunia sampai di akhirat nanti juga masuk surga bersama keluarga, maka tentu saja kemudian komitmen kita untuk membimbing, memandu keluarga kita menjadi generasi Qur'ani, menjadi keluarga Qur'ani, itu insya Allah akan Allah berikan jalan, Allah akan berikan pertolongan, Allah akan mudahkan kita semuanya. Baik, sahabat Quran, para pemirsa IKTV dan Madani TV dimanapun berada, sekali lagi, bagi peserta yang ingin mendapatkan PDF materi kajian pada kesempatan ini, ada episode 1, episode 2, episode 3. Hari ini adalah episode yang ke-14. Bagi yang ingin mendapatkan, silahkan menghubungi kru IKTV 0813 8268 0887. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk kita akan lanjutkan ke sesi yang ketiga. Kita ikuti yang satu ini. وحنيني لصحبتي